Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aturan wilujeng tepang deui, selamat bertemu kembali di channel saya di Wawan Dedi Family. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di video kali ini seperti biasa saya menyambung video kemarin ya. Di video kali ini di Muhammad Teladanku tentang masa muda Rasulullah, yaitu tentang cerita hendak ditinggal paman. Kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak ditinggal paman. Teman-teman sekalian, hati Nabi Muhammad kecil merasa pengap dengan kehidupan di Mekah. Setiap hari dilihatnya anak-anak fakir miskin seusianya bekerja bersama-sama dengan bertelanjang tanpa rasa malu. Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah orang-orang kaya tertutup rapat. Mereka berpesta pora, menyaksikan para penari dan bermabuk-mabukan sampai pagi sambil dijaga oleh para budak. Padahal di tempat lain, ia melihat orang-orang berjuang mencari rezeki antara hidup dan mati. Nabi Muhammad sering sekali melintas di depan gubuk-gubuk reot dan rumah-rumah kumuh. Pintu-pintu mereka juga tertutup rapat, tetapi di dalamnya tinggal orang-orang yang hidup menderita. Orang-orang itu ketakutan jika besok atau lusa terpaksa menggadaikan anak, gadis, istri, dan atau ibunya untuk dikumpulkan menjadi budak para saudagar demi melepaskan diri dari lilitan utang. Di depan gubuk-gubuk itu, Nabi Muhammad melihat para pemuda berkumpul. Pikiran mereka dipenuhi impian tentang datangnya mukjizat yang akan mampu membebaskan Mekah dari kebiadaban. Para pemuda itu berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang bercerita tentang legenda-legenda indah orang-orang terdahulu yang berjuang melawan raja yang sewenang-wenang. Suatu saat, pada usia 12 tahun, Abu Thalib berniat pergi berdagang ke Syam untuk mencari nafkah. "Ajaklah aku, paman," pinta Nabi Muhammad kecil. "Tetapi perjalanan padang pasir begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan demikian berat." Saat itu hanya Abu Thalib tempat Muhammad berlindung. Ia merasa amat kesepian jika harus menghadapi kehidupan di kota Mekah seorang diri tanpa ada pamannya di sisinya. "Kepada siapakah paman akan meninggalkan aku seorang diri jika paman pergi nanti?" pinta Nabi Muhammad begitu mengiba. Abu Thalib sangat terharu. "Demi Allah, aku pasti membawanya pergi. Ia tidak boleh berpisah denganku dan aku tidak boleh berpisah dengannya selama-lamanya." Akhirnya Nabi Muhammad pun diizinkan pergi menempuh perjalanan musim panas yang begitu jauh. Nah, teman-teman sekalian, jadi di video ini diceritakan tentang hendak ditinggal paman. Nah, Nabi Muhammad waktu kecil merasa merasa kesepian kalau misalkan ditinggal oleh pamannya, karena dulu di kota Mekah karena masih jahiliyah ya. Jadi Nabi Muhammad sering melihat anak-anak kecil yang fakir miskin itu bekerja bersama dengan orang tuanya bertelanjang dada dan tanpa ada rasa malu. Nah, Nabi Muhammad juga melihat setiap malam pintu rumah-rumah orang kaya tertutup rapat. Jadi si orang-orang kaya di zaman dulu ya di kota Mekah, mereka orang-orang kaya tersebut si pintunya ditutup rapat
Nah, di dalamnya, di rumah orang kaya tersebut ada pesta, yaitu kadang sambil mabuk-mabukan, melihat para penari, dan terus dijaga oleh para budak. Jadi para budak itu anak penduduk kota Mekah yang tidak mampu mereka beli, atau kadang-kadang zaman jahiliyah dulu kalau misalkan si orang miskin itu tidak bisa membayar hutang, maka anak gadisnya, ibunya, atau siapanya lah gitu, keluarganya, dijual belikan untuk dijadikan budak, dan itu jadi budaknya si orang kaya tersebut. Nah, banyak kebiadaban-kebiadaban yang disaksikan oleh Nabi Muhammad waktu kecil. Nah, suatu saat di sini, karena Nabi Muhammad juga ya tidak tega atau misalkan apa yang bisa diperbuat, dan banyak pemuda juga yang pemuda-pemuda orang penduduk kota Mekah yang merasa tidak nyaman dengan kebiadaban para saudagar, para orang kaya, dan tradisi jahiliyah dulu yang masih diperbudak, memperbudak orang-orang miskin. Nah, pada suatu saat, pada usia 12 tahun, Abu Thalib berniat pergi berdagang ke negeri Syam untuk mencari nafkah. Karena Nabi Muhammad bilang ke pamannya, "Paman, aku ikut berdagang karena kalau aku di sini, aku tidak punya teman." Nah, pamannya Abu Thalib karena memang sangat sayang kepada Nabi Muhammad dan tidak merasa itu bahwa anak keponakannya, tapi merasa seperti anak sendiri, dia tidak tega kalau misalkan Nabi Muhammad kecil dibawa ke negeri Syam untuk berdagang. Kata pamannya, jangan ikut, soalnya di perjalanan begitu sulit dan jauh. Aku tidak tega mengajak anak sekecilmu menempuh kesulitan demikian berat. Tapi Nabi Muhammad terus mengibah, ajak aku paman, soalnya aku kalau menurut selama betah di kota Mekah, lihat kebiasaan orang jahiliyah yang mabuk-mabukan, terus pokoknya banyak maksiatnya lah. Jadi Nabi Muhammad pengen ikut sama pamannya. Nah, karena Nabi Muhammad sambil merengek memohon untuk ikut sama pamannya, dan dia bilang, kalau misalkan aku ditinggal sendiri, aku sama siapa? Akhirnya pamannya Abu Thalib membawa Nabi Muhammad untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi di cerita ini tentang Nabi Muhammad hendak ditinggal paman, tapi akhirnya Nabi Muhammad waktu usia 12 tahun dibawa oleh pamannya berdagang ke negeri Syam. Nah, di ujung cerita ini teman-teman ada tambahannya ya. Lib si peramal. Orang-orang Quraisy sering mendatangi Lib dengan membawa anak-anaknya untuk diramal. Suatu hari, Lib melihat Nabi Muhammad. Kemarilah, hai anak muda, serunya. Namun Abu Thalib segera menyembunyikan Nabi Muhammad dan membawanya pergi hingga Lib berteriak-teriak, celakalah kalian, bawa ke sini anak muda yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak ini akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Nah, jadi yang di akhir cerita ini ada seorang peramal yang bernama Lib. Jadi tradisi orang-orang Quraisy juga itu suka datang ke peramal ya. Zaman-zaman jahiliyah dulu percaya ke dukun, peramal, suka mabuk, terus berzina, merampas, merampok gitu ya. Nah, si Lib itu, si seorang peramal itu melihat Nabi Muhammad. Waktu itu kan Nabi Muhammad mau dibawa dagang sama pamannya itu waktu usia 12 tahun. Nah, si Lib itu melihat itu Nabi Muhammad, pas dilihat disuruh datang. Tapi Abu Thalib membawanya pergi jauh dari si peramal itu, si Lib. Nah, si Lib itu berteriak-teriak, celakalah kalian, bahwa anak ini akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Nah,
tapi tidak digubris oleh Abu Thalib. Dan si peramal tadi, si Lib, sudah mengetahui ramalannya bahwa nanti kelak Nabi Muhammad akan menjadi orang besar seperti yang itu orang-orang yang diceritakan kemarin, orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah juga sudah tahu dari kitabnya dulu, kitab Injil, yang di keterangannya bahwa nanti kelak ada seorang nabi terakhir, dan itu tanda-tandanya ada pada Nabi Muhammad. Nah, begitu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini, video tentang Muhammad Teladanku, tentang masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan insya Allah untuk kedepannya, video selanjutnya yaitu tentang jamuan Buhaira. Nah, untuk cerita selengkapnya ikuti terus ya video-video saya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.